Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan para perampok. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ayahanda Syekh Abdul Qadir yakni Abi Soleh bin Musa merupakan keturunan dari Sayyidina Hasan yang merupakan cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Sementara ibunda Syekh Abdul Qadir yakni Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Somai juga merupakan keturunan dari Sayyidina Husain, cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karomah yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir sudah terlihat dari sejak beliau dilahirkan. Saat kelahirannya, ibunda Syekh Abdul Qadir telah berusia 60 tahun. Saat itu Syekh Abdul Qadir diselimuti banyak cahaya sehingga tak seorang pun dapat melihatnya. Semasa kecil, Syekh Abdul Qadir sangat suka menimba ilmu dari manapun dan siapapun, sehingga beliau dapat menghafal Al-Quran dalam usianya yang masih sangat belia. Begitu mulianya akhlak beliau hingga beliau dikenal dan diberi gelar Sultanul Aulia yang berarti rajanya para wali. Hingga suatu hari, Syekh Abdul Qadir yang masih sangat belia mempunyai keinginan untuk pergi ke kota Baghdad. Beliau hendak mengunjungi orang-orang soleh untuk menimba ilmu. Beliau pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibundanya. Mendengar hal tersebut, ibunda Syekh Abdul Qadir merasa sangat sedih karena putranya ingin pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mencari ilmu. Begitu tuanya sang ibu, beliau khawatir tidak akan lagi bisa melihat putranya untuk selama-lamanya. Karena ayahanda dari Syekh Abdul Qadir sudah lama meninggalkannya sejak Syekh Abdul Qadir masih kecil. Namun pada akhirnya ibundanya merestui. Diberikanlah ia 40 dinar sebagai bekal perjalanan. Agar aman, uang tersebut beliau simpan di sebuah saku di bawah ketiaknya. Tak lupa sang ibunda berpesan agar Syekh Abdul Qadir senantiasa berkata jujur dalam setiap keadaan. "Pergilah anakku, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga engkau selalu memperoleh perlindungannya," kata ibunda Syekh Abdul Qadir. Kemudian pergilah Syekh Abdul Qadir bersama rombongan kafilah unta yang juga menuju kota Baghdad. Namun, saat melintasi kota Hamdan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri dan merampas seluruh harta rombongan kafilah. Anehnya, tak satu pun dari perampok tersebut mendatangi Syekh Abdul Qadir, hingga akhirnya salah seorang dari mereka bertanya kepadanya, "Hai orang fakir, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Syekh Abdul Qadir polos. "Di mana kamu menyimpan uang tersebut?" tanya perampok. "Aku simpan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," ujar Syekh Abdul Qadir. Namun perampok itu tidak percaya. Ia berpikir bahwa Syekh Abdul Qadir sedang bergurau dengannya. Sampai akhirnya perampok tersebut meninggalkan Syekh Abdul Qadir. Selang beberapa waktu, salah satu anggota perampok lainnya mendatangi Syekh Abdul Qadir dan melontarkan pertanyaan yang sama. Syekh Abdul Qadir kembali menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Namun perkataan jujurnya lagi-lagi tidak direspon serius oleh si perampok. Dan perampok itu pun kembali pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir. Dua anggota perampok yang mendatangi Syekh Abdul Qadir menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada kepala perampok. Hingga akhirnya kepala perampok itu pun memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Syekh Abdul Qadir. Lalu kepala perampok bertanya langsung pada Syekh Abdul Qadir mengenai apa yang ia miliki. Dan kembali jawaban jujur terlontar dari Syekh Abdul Qadir. Kepala perampok yang penasaran memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah bawah ketiak Syekh Abdul Qadir. Dan benar saja, ditemukanlah uang sebanyak 40 dinar di saku di bawah ketiaknya. Sikap jujur Syekh Abdul Qadir membuat para perampok keheranan. Bahkan seandainya beliau berbohong pun para perampok akan percaya karena penampilannya amat sederhana, layaknya orang yang saat itu tidak mampu. "Apa yang membuatmu berbicara yang sebenar-benarnya, ha?" tanya kepala perampok.
Sebelum pergi, ibuku berpesan kepadaku untuk selalu berkata jujur, bagaimanapun dan apapun itu keadaannya, dan aku pun tak berani durhaka kepadanya, jawab Syekh Abdul Qadir. Lantas kepala perampok itu menangis seketika, seperti dihantam rasa penyesalan yang luar biasa. Aku malu mengakui semua ini, tapi sungguh dirimulah sangatlah mulia. Engkau yang bahkan tidak lebih besar dariku tidak berani ingkar terhadap janji ibumu. Namun aku yang sudah bertahun-tahun ini mengingkari janjiku pada Tuhanku. Isak kepala perampok. Sesaat itu juga kepala perampok dan para anak buahnya menyatakan taubatnya di hadapan Syekh Abdul Qadir. Dari kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut, kita mendapat pelajaran tentang pentingnya berkata jujur dan menjunjung tinggi bakti kita terhadap orang tua, khususnya ibunda kita. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa melindungi dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Bagaimana? Sanggupkah kita berkata jujur?